semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video kali ini kakak ingin membahas tentang persoalan atau permasalahan tentang mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai, dan ada 3 contoh soal nanti yang akan kakak berikan supaya kamu bisa memahami dengan baik. Oke, selamat menyaksikan. Pemecahan masalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kita akan bahas 3 contoh soal ya. Nah, ini soal yang pertama. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Maka biaya proyek per hari adalah dirumuskan seperti ini ya. Tentukan biaya proyek minimum. Nah, pertama kita harus tahu bahwa titik maksimum sama titik minimum itu kalau ada garis singgung yang menyinggung di titik tersebut, maka garis singgung ini yang berwarna merah nih memiliki kemiringan garis 0 ya. Karena garis yang merah ini bisa dibilang garis horizontal atau garis yang tidak miring sama sekali ya. Maka bisa dibilang kemiringannya 0, dan kemiringan disimbolkan dengan huruf M yang artinya gradien ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa M ini sama dengan turunan kurva ya, turunan kurva. Nah, itu berarti bahwa turunan kurvanya sama dengan 0. Kalau M-nya 0 berarti turunan kurvanya juga 0. Nah, ini yang akan kita pakai selalu untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Itu dengan menggunakan turunannya sama dengan 0. Berarti kita harus cari nih fungsinya terlebih dahulu. Nah, kita tahu fungsinya ini disebut fungsi biaya ya. Kakak misalkan dalam bentuk fx. Nah, seperti ini dikali x. Kenapa dikali x? Karena ini biaya per hari, sedangkan proyek itu dikerjakan dalam X hari. Berarti kalau seharinya segini, kalau ada X hari, biayanya tinggal dikali jumlah harinya seperti ini. Lalu X nya kita kali masuk ke dalam ya. 2x dikali x jadi 2x kuadrat. 1000 per x dikali x, jadi x nya dicoret jadi 1000. Terus min 40 dikali x, min 40x. Kemudian kita menggunakan konsep ini, turunannya sama dengan 0 untuk mencari permasalahan maksimum dan minimum ya. Caranya sama dengan menggunakan ini. Nah, turunan dari kurvanya itu 4x min 40. Dapat dari mana ini? Dari kurvanya ini ya. Turunan itu pangkatnya dikali depannya. 2 kali 2 4. Lalu pangkatnya dikurang 1, jadi 4x. 1000 turunannya kalau nggak ada x nya turunannya 0 ya. Lalu min 40x turunannya min 40. Tinggal kita pindahkan 40 nya ke kanan jadi plus 40, lalu dibagi 4. Dapatlah x nya 10. Nah, setelah dapat x nya 10, yang dia tanya tentukan biayanya. Nah, tadi kan fx ini kita misalkan fungsi biaya nih, berarti kita tinggal masukkan x nya ke sini ya. Kita tinggal hitung f10 berarti 2 kali 10 kuadrat ya, tambah 1000 min 40 kali x, min 40 kali x nya itu 10. Tinggal kita hitung ini, 10 kuadrat itu 100 dikali 2 jadi 200 ya. 200 ditambah 1000, 1200. 1200 dikurang 40 kali 10, 400 ya. Jadi 1200 dikurang 400 dapatlah 800. Nah, inilah biaya proyek itu minimum ya. Murah banget ya, ini proyek apaan ini ya, bikin telur gulung juga nggak sampai 800 rupiah doang ya. Ini murah banget, nggak tahu proyek apa ini.
Oke, ini hanya contoh soal saja ya. Jadi angkanya juga mungkin nggak disesuaikan dengan realita sekarang ya. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi akan dibuat dari karton. Jika luas permukaan kotak yang dapat dibuat dari karton yang tersedia sama dengan 48 desimeter persegi. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Nah, sekali lagi ya, untuk permasalahan maksimum minimum itu kita menggunakan turunannya sama dengan 0. Turunan dari fungsi si volume tentunya ya. Nah, pertama kita lihat nih, kotaknya seperti ini. Misalkan rusuk alasnya R. Berarti lebarnya juga R ya, karena alasnya berbentuk persegi, berarti rusuknya sama ya, ini R, lebarnya juga R. Kemudian tingginya kita misalkan T, maka kita bisa hitung luas permukaannya, kita bisa rumuskan seperti ini, alasnya R kali R kuadrat. Nah, ini alasnya. Lalu 4RT ini apa? 4RT ini sisinya, yang depan sama belakang sama kan, yang kiri sama kanan juga sama, tinggal R dikali T, yang sebelah sini juga sama nih, R dikali T ya. Semuanya ada 4 sisi, depan, belakang, kanan sama sebelah sini kiri ya, ada 4, maka dikali 4 RT. Nah, itulah yang sama dengan 48 desimeter persegi. Terus atasnya ini tanpa tutup, berarti nggak ada ya, berarti cuma alas sama sisi-sisi samping-sampingnya sekelilingnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis dalam bentuk T saja. R kuadratnya dipindah jadi minus R kuadrat ya. Ini positif pindah ke kanan jadi minus. Lalu dibagi 4R seperti ini. Nah, kemudian kita, karena yang ditanya volume supaya maksimum, berarti kita harus buat fungsi volumenya. Fungsi volumenya ini rumusnya luas alas dikali tinggi ya. Kotak itu bukannya panjang kali lebar kali tinggi ya, panjang lebar, nah itu kan luas alas ya, panjang lebar kali tinggi. Nah, luas alasnya R kuadrat, R dikali R kali tinggi. Lalu tingginya kita substitusi dari sini, tingginya kan sama dengan ini, kita substitusi. Nah, seperti ini. Lalu R kuadratnya kita kali ke dalam ya, 48 dikali R kuadrat jadi 48R kuadrat, lalu dibagi 4R, 48 dibagi 4 itu 12 ya, 12R kuadrat dibagi R jadi R ya. Nah, ini jadi 12R, lalu R kuadrat dikali min R kuadrat jadi min 4R kuadrat, terus dibagi 4R, maka R nya jadi pangkat 3 per 4 seperti ini. Kemudian baru dari sini kita menggunakan turunannya sama dengan 0 untuk mencari maksimum sama minimumnya ya, yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Turunannya 12R, turunannya 12. Lalu min R pangkat 3 per 4, turunannya pangkatnya 3 dikali depan. Ini kan 1 per 4 ya, 3 dikali 1 per 4 jadi 3 per 4, lalu pangkatnya dikurang 1 jadi 2. Nah, seperti itu turunannya. Kemudian kita tinggal pindahkan ini ke sebelah kanan seperti ini, dari negatif pindah jadi positif. Lalu cari R kuadratnya, tinggal 12 kali 4 48 ya, terus bagi 3, 48 bagi 3 dapatlah 16. Nah, R kuadratnya 16, berarti R nya ini sama dengan 4. Kak, R kuadrat 16 kan berarti R nya bisa plus 4 bisa min 4. Betul, tapi yang di sini kita ambil yang positif. Kenapa? Karena panjang rusuk tidak mungkin negatif seperti ini. Nah, berarti kita sudah dapat nih rusuknya 4. Yang dia tanyakan tentukan ukuran kotak.
ukurannya yang ditanya ya, supaya volumenya maksimum. Berarti hanya ukuran saja yang ditanya. R-nya 4. Terus tinggal cari T-nya, tinggal kita substitusikan ke sini ya. 48 dikurang R kuadrat, berarti 48 dikurang 4 kuadrat per 4 kali R. 4 kali 4 karena R-nya 4 ya. Lalu tinggal kita hitung. 48 dikurang 16 jadi 32 ya. 32 dibagi 16 dapatlah tingginya 2. Nah, jadi ukurannya rusuknya 4, tingginya 2, rusuk alasnya 4, tingginya 2, seperti ini. Inilah yang membuat volumenya maksimum. Kalau ditanya berapa volumenya, volume maksimumnya, kita tinggal masukkan R-nya 4 ke sini ya. Boleh ke sini, boleh ke sini. Boleh juga ke sini. R-nya kan kita sudah dapat, T-nya juga sudah dapat. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Biaya untuk memproduksi radio sebanyak X buah setiap harinya sama dengan seperti ini, rupiah. Jika setiap radio dijual dengan harga segini, ini satu radio ya, karena setiap radio ini untuk satu radio, sedangkan dia ada X buah radio. Tentukan banyak radio yang akan diproduksi. Berarti yang ditanya X-nya berapa nih yang diproduksi setiap harinya supaya diperoleh keuntungan maksimum. Nah, berarti kita harus nanti buat fungsi keuntungannya. Kita lihat di sini ada apa saja. Biaya produksi X radio, biaya produksi X radio setiap harinya segini. Nah, ini biayanya ya untuk membuat X radio. Lalu pendapatan dari penjualan X radio, pendapatannya berarti 50 min 1/2 X. Lalu kenapa ini dikali X? Karena ini kan hanya untuk setiap radio, sedangkan ada X radio, berarti pendapatan totalnya setiap radio dikali banyaknya radio, seperti ini. Lalu X nya dikali ke dalam ya, 50 kali X 50X, min setengah X kali X jadi min setengah X kuadrat. Kemudian baru kita buat keuntungannya berarti pendapatan tinggal dikurang biayanya ya, seperti ini. Pendapatan dikurang biaya, dapatlah fungsi keuntungannya. Nah, efek sini fungsi keuntungan ya, misalkan disimbolkan efek saja sebagai fungsi keuntungan. Nah, kita tinggal kurangkan saja 50X min setengah X kuadrat dikurang biayanya ini ya. Ini harus dikurung ya kalau kurang ya, artinya pendapatan ini dikurang sama biayanya, seperti ini. Lalu kalau kita buka kurungnya berarti ini jadi 50 dikurang sama ini nih ya, min kali plus jadi min 35X. 50X dikurang 35X jadi 15X. Terus yang X kuadrat sama X kuadrat, min setengah X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat jadi min 3/4 X kuadrat. Lalu ini min dikali plus jadi min 25. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal menggunakan turunannya sama dengan 0. Yang diturunkan bukan si B, bukan si P ya, karena yang dia minta keuntungan maksimum, berarti kita harus menurunkan fungsi keuntungannya. Nah, seperti ini. Fungsi keuntungannya 15X diturunin jadi 15. 3/4 X kuadrat diturunin pangkatnya 2 dikali ke depan ya, 2 dikali 3/4 jadi 3/2 X, terus pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, X pangkat 1 nggak ditulis satunya ya. Terus turunan dari min 25, kalau nggak ada X ya turunannya 0. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal pindahkan ini ke sebelah kanan biar positif, seperti ini. Tinggal mencari X-nya, 15 kali 2, 30. 30 bagi 3. Dapatlah X-nya 10. Nah, yang ditanya tentukan banyak radio. Kita sudah dapat jawabannya, banyak radionya kan X buah.
berarti banyak radionya 10 supaya keuntungannya maksimum. Jadi seperti ini contoh soal untuk pemecahan masalah nilai maksimum dan nilai minimum. Konsepnya yang kamu harus tahu, turunannya sama dengan 0, itu untuk mencari maksimum sama minimum. Oke, kiranya video ini boleh bermanfaat untuk kamu belajar di rumah, dan tetap semangat terus belajar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.